Shalom, selamat pagi FGF. Kita mau bersyukur pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa, di mana berkat kemurahan-Mu senantiasa mengiringi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu yang limpah atas hidup kami. Sebentar kami memulai ibadah pagi hari ini, Engkau berkati Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus kita mau katakan amin.
pujian pengagungan kami Tuhan. Inilah pernyataan kami bahwa Engkau teramat sangat baik. Engkau memahkotai hidup kami dengan segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya sekalipun keadaan kami tidak baik Tuhan, tapi Engkau tetap Allah yang baik. Engkau Allah yang senantiasa baik dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya itu. Saat kami memilih Engkau Tuhan, masa depan yang Kau berikan itu memilih setiap kami. Saat kami memilih bersama-sama dengan Engkau, berkat kemurahan-Mu mengiringi setiap langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Pujian dan penyembahan kami naikkan untuk Engkau, karena Engkau Allah yang layak menerima segala sesuatu. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala cinta-Mu. Untuk selama-lamanya Tuhan, untuk selama-lamanya kami menaikkan pujian kami untuk Engkau Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Di dalam kemurahan-Mu Tuhan, kami menerima kekuatan. Di tengah kelemahan kami, di dalam kekuatan-Mu, kami menerima segala kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak disembah. Kami terima kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kanan kiri kami, depan belakang atas bawah kami Tuhan, kami dilingkupi dengan bahaya. Kami percaya kemurahan dan kasih setia-Mu lah Tuhan yang menguatkan kami sampai pagi hari ini. Kekuatan Roh-Mu Tuhan yang membuat kami tetap kuat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu senantiasa melingkupi kami, memenuhi setiap kami pagi hari. Kami yang haus, kami yang rindu Tuhan, boleh Engkau puaskan. Karena damai yang Kau berikan kepada setiap kami melampaui yang dunia berikan kepada setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang terindah, Engkau Allah yang termegah, Engkau Allah yang termulia dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami umat-Mu pagi hari ini. Kami mau lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu, merasakan cinta damai kasih yang Kau limpahkan atas hidup kami. bersemi di hatiku, tenggelam
segala sesuatu yang indah, segala hal yang bagus, segala hal yang mengagumkan sekalipun, tetapi Engkau di atas segala yang indah, di atas segala yang baik, di atas segala hal yang layak untuk dipuji. Maka jangan biarkan ya Roh Kudus kami mencuri kemuliaan-Mu. Karena segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan hanyalah yang dilantunkan kepada Engkau saja. Dan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah suasana yang masih dalam keadaan darurat di sekitar kami, tetapi tidak akan bisa membungkam akan ucapan syukur dan kebergantungan kami kepada Engkau. Karena sebahaya apapun, seburuk apapun di kiri kanan kami, tetapi Engkau jauh lebih penting daripada segala bahaya. Engkau jauh lebih indah daripada segala yang mencemaskan. Engkau jauh lebih menentukan akan hidup kami daripada segala sesuatu yang membuat orang khawatir. Karena Engkau di atas segala-galanya. Engkau Tuhan Yesus cukup bagi kami. Nyatakan firman-Mu kepada kami Tuhan. Di minggu yang kudus ini, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu yang berasal daripada kitab suci pemberian-Mu. Engkau Roh Kudus mengurapi semua yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, meskipun di tengah-tengah suasana yang masih emergensi, darurat, segala sesuatu masih harus dipertanyakan saudara, tetapi satu hal yang tetap yang tidak bisa diganggu gugat, bahwa Yesus yang perkasa itulah Tuhan di atas segala. Tuhan jauh lebih penting daripada segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan memunculkan dan melahirkan satu tema yang luar biasa yang kemudian harus dengan taat hamba Tuhan ini bagi kepada semua orang, yaitu stay humble. Apa saudara? Topik stay humble, yaitu tetaplah rendah hati. Nah, firman Tuhan yang akan kita lihat sebagai dasar dari stay humble, tetaplah rendah hati, dari 1 Tawarikh pasal ke-16 ayat 19 sampai dengan 21. Siap saudara, siapkan hati kita. 1 Tawarikh pasal ke-16 ayat 19 sampai 21, kita akan tampung firman ini. Demikian dikatakan, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka, dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Sampai di situ saudara, saya ulangi pembacaannya, 1 Tawarikh 16 ayat 19, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka, dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Saudara, 3 ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian mengenai asal usul dari umat Tuhan. Sebelum ada gereja, sebelum ada umat Kristen, umat Nasrani, kepunyaan Tuhan Yesus, saudara, umat yang pertama adalah orang Ibrani, orang Yahudi, saudara. Mereka diingatkan ketika sudah menjadi umat Tuhan sekian lamanya, diberkati, dilindungi, dibela, dipelihara hidupnya, tetapi juga dididik, digembalakan. Pada saat mereka bersalah, Tuhan juga tidak segan untuk menghukum dan mempertumbuhkan mereka begitu rupa. Kemudian dinampakkan bahwa begitu jaya dan begitu unggul bangsa kepunyaan Tuhan yang dipilih menjadi umat itu, saudara. Tetapi juga umat yang berikutnya sesudah
orang Ibrani, sesudah orang Israel adalah gereja Tuhan, orang-orang percaya sampai dengan akhir zaman. Siapa kita ini? Siapa orang-orang Ibrani? Siapa umat tebusan Tuhan? Ketika dibela, ketika dipelihara, ketika diberi kemenangan, ketika segala hal yang dialami sukar untuk dipecahkan, jalan buntu, tetapi Tuhan memberikan solusi jalan keluar sehingga kemudian nampak hebat dan wah. Tetapi awas, ya, di dalam firman ini Tuhan mengingatkan asal usul dari umat Tuhan, asal usul dari umat tebusan, yaitu disebutkan pada ayat 19 ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing. Saudara, orang-orang Israel, orang Yahudi, Ibrani ini diingatkan bahwa sehebat apapun, apalagi pada masa kini sesudah ratusan tahun terbukti mereka kemudian menjadi politisi yang handal, menjadi ilmuwan yang handal, ya, penemu-penemu bermacam-macam inovasi yang hebat-hebat, menjadi olahragawan yang hebat, ya, atlet-atlet yang luar biasa dan mendominasi. Bahkan sampai hampir separuh pemenang Nobel adalah keturunan anak-anak Abraham itu. Tapi Tuhan tetap menunjuk, ya, jumlahmu mula-mula tidak seberapa. Orangnya cuma sedikit, saudara, ketika mereka mengungsi ke Mesir, ditaruh di tanah Goshen, pemberian Firaun, mereka menjadi budak. Mereka bekerja dalam jumlah yang tidak bisa dibanggakan. Firman Tuhan berkata jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, bukan hanya jumlah, tetapi juga kemampuan mereka di hadapan orang-orang yang menindas di Mesir, saudara. Mereka orang-orang asing di sana. Lalu Tuhan dengan anugerah dan kemurahannya mengeluarkan mereka ke padang gurun untuk tidak lagi punya tuan atau majikan orang Mesir, tetapi tuannya satu, yaitu Tuhan Allah. Mereka harus mengembara, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi diingatkan mereka mengembara ayat 20 dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain ketika mereka diberi tanah air, bikin dosa, keberhalaan Tuhan hukum, kemudian dibuang, dijadikan budak lagi, yaitu masuk ke tanah Babylon. Tadinya ikut jadi budak orang Mesir, punya tanah air diberikan, tetapi mereka berdosa, dibuang lalu dijadikan budak lagi di Babylon, lalu majikannya sampai ganti dari Babylon lalu ke orang-orang Persia dan seterusnya, saudara, sampai kemudian sisanya yang diselamatkan balik lagi ke Yerusalem, harus bentrok dengan penduduk yang sudah terlanjur tinggal di sana untuk menggantikan tempat mereka, saudara, berdosa lagi ketika mereka diberkati, sampai-sampai ditindas, dijajah, dihancurkan tahun 70 AD oleh jenderal bernama Jenderal Titus, orang Romawi. Ya, dari Mesir, kemudian Babylon, orang Persia, kemudian dihancurkan oleh orang Romawi, dan mereka tersebar sampai diaspora ke seluruh dunia. Tetapi Tuhan tetap memberkati mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di muka bumi ini dalam berbagai macam bidang. Tuhan tetap mengingatkan, kamu itu tidak seberapa, jumlahmu mula-mula tidak seberapa, orang asing ikut sana, ikut sini, ya, engkau berdosa lalu ku buang ke sana, diaspora, tapi aku menyertai sehingga mereka tersebar sampai hari ini, saudara, ada di Rusia, ada di Eropa, ada di Amerika Serikat, sampai orang Yahudi, orang Israel di negara Israel sendiri jumlahnya sangat sedikit. Orang Israel di negara Israel jumlahnya sangat sedikit, paling 0, sekian persen, sedangkan yang 99% lebih itu ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Rusia, dan mereka kemudian menjadi orang-orang ternama. Tapi Tuhan mengingatkan, siapa kamu, jumlahmu itu semula-mula sedikit, tidak seberapa, ikut sana, ikut sini, ikut, ya, di mana-mana kamu tidak seberapa, engkau harus ingat asal usulmu. Saudara, kalau Tuhan mengingatkan orang Israel, orang Yahudi bahwa asal usulnya seperti itu, Tuhan juga sedang mengingatkan kita sekalian. Ketika kita ikut juru penebus, Tuhan Yesus diberkati, disertai, kemudian muncul orang-orang percaya
dan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang-orang luar biasa, dikasih potensi-potensi talenta yang luar biasa saudara. Tetapi kita pada minggu pagi ini diingatkan, engkau itu tidak seberapa. Mula-mula engkau itu siapa? Ya, bukan apa-apa, tetapi aku memilih engkau. Engkau orang asing. Saudara, mungkin bukan hanya orang Israel saja yang diperbudak di Mesir lalu keluar masuk ke Kanaan, diperbudak lagi orang Babylon, berdosa lagi ketika mereka bertobat, dihancurkan orang Romawi, ikut sana ikut sini. Kita pun juga tidak ada yang tetap, umat Tuhan ini. Mungkin saudara mau merunut ya untuk melihat ke belakang kembali siapa kita dan dulu tinggal di mana. Saudara waktu kecil tinggal di mana? Ya. Siapa yang memperkenalkan Tuhan Yesus juru selamat kepada saudara, dan secara bertahap engkau diberkati lalu pindah ke kota mana? Ya, pindah ke rumah mana? Kemudian sesudah punya profesi, punya pekerjaan atau bahkan sebelumnya waktu kuliah, saudara pindah kemana? Ya, tidak ada yang tetap. Seperti pendahulu kita orang Yahudi itu saudara diberkati tetapi pindah-pindah, bukan hanya kota tetapi sampai negaranya, mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Tetapi saudara, kemanapun kita berada, saya juga tidak pernah membayangkan bahwa melayani dan mendampingi saudara-saudara di kota ini, karena masa kecil saya bukan di kota ini. Saudara, istri juga begitu, tidak membayangkan ketemu orang yang sekarang jadi suaminya. Ya, sesudah 30 tahun menikah, dia tinggal di satu tempat, kabupaten yang tidak pernah saya bayangkan, tapi kemudian sampai ke Solo, sampai ke Purwodadi, saudara, tidak ada yang bisa dibayangkan, dan Tuhan memberkati, Tuhan memberi tugas yang luar biasa. Tapi ayat 21, saudara, lihat, camkan ayat 21, iya Tuhan, ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Jadi meskipun diperbudak oleh orang Mesir, Tuhan bela. Keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan, diberi tanah air, mereka berdosa, dihukum oleh Tuhan, masuk ke Babylon dalam rangka hukuman, tapi Tuhan bela. Kalau keterlaluan menghukumnya, yang dijadikan cambuk oleh Tuhan itu, si penjajah itu keterlaluan, Tuhan bela. Sehingga tidak sampai ada pemerasan yang keterlaluan. Begitu juga kepada saudara-saudara dan saya, dimanapun saudara berada. Dan mungkin saudara di rumah membayangkan, saya kok seperti kabur angin, kok bisa ya sampai di tempat ini. Pernahkah engkau punya rencana, lalu Tuhan berkati, Tuhan kasih tugas, Tuhan perlihatkan jalan-jalannya yang luar biasa. Ada saatnya kita taat, tapi saatnya kita bersalah juga dihukum, lalu Tuhan didik begitu rupa, lalu Tuhan bela. Ia tidak membiarkan siapapun memeras engkau. Kalau orang berbuat jahat kepada saudara, urusannya panjang. Sebagaimana bangsa-bangsa yang besar yang dipakai oleh Tuhan jadi tongkat pemukul, jadi cambuk untuk menghukum umat Tuhan Yahudi. Kalau sudah keterlaluan, maka si penghukum yang jadi utusan Tuhan untuk menghukum ini juga berurusan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Saudara juga tidak akan dibiarkan diperas. Ya. Kalau pekerjaan iblis dengan segala macam cara mengutus, menyuruh, entah melalui sakit penyakit, entah melalui kemiskinan, entah melalui lewat orang jahat dan seterusnya mau menjahati saudara dan keluarga, ingat firman ini, iya Tuhan tidak membiarkan siapapun memeras engkau. Amin saudara, imani itu. Ada pada kita pembela agung, dan pembela agung itulah pula yang membela pendahulu kita, orang Ibrani. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Tuhan tidak takut dengan raja-raja atau ketua-ketua pimpinan pelopor-pelopor, orang-orang ternama saudara. Karena siapa mereka? Mereka hanya manusia. Sehingga Firaun yang hebat, yang diakui punya bau tanda-tanda setengah blasteran keturunan dari luar bumi. Sampai ada yang menyelidiki kok di relief kepalanya, terutama yang perempuan itu saudara, di relief dari samping,
Oh ya, kepalanya panjang sampai ke sini, maka ada tutup topi pimpinan Mesir itu, Firaun. Jadi otaknya besar sekali, sangat cerdas. Berarti keturunan manusia dengan siapa? Mereka disembah, mereka dihormati, tapi begitu menindas umat Tuhan, Tuhan katakan apa? Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Salah satu Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Roda keretanya ditemukan para arkeolog, roda emas. Saudara, menjadi bukti bahwa Tuhan menghukum pemeras-pemeras yang memeras dan menginjak keterlaluan terhadap umat kesayangannya. Itulah sebabnya apapun juga yang pada saat ini nampak berat bagi saudara dan saya yang merupakan utusan dari si jahat, jangan takut. Ia tidak membiarkan siapapun memeras engkau. Katakan amin kalau saudara percaya. Amin. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka, oleh karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, Yesaya pasal 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub. Namanya yang lama Yakub kemudian dijadikan sebagai orang Israel, Yisrael, pangeran Allah atau pahlawan Allah. Tetapi Tuhan mau menunjuk sehebat apapun pangeran Allah, anak Allah, tetapi engkau darah dan daging, lemah, lembek, punya kelemahan, bisa mati. Ya, maka kemudian sisi kelemahannya itu dijamah, disebut oleh Tuhan. Jangan takut, hai si cacing Yakub. Jadi orang Israel sehebat apapun, beberapa di antara mereka pemenang Nobel, penemu ya inovasi macam-macam alat elektronik, ya atlet-atlet luar biasa, politisi-politisi luar biasa, tapi Tuhan tunjuk sisi bagian kemanusiaanmu seperti cacing. Ya, Yesaya 41:14. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Saudara, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya pada saat kita sedih, pada saat kita tidak mampu untuk mengatasi sesuatu persoalan, jalan buntu, kita seperti cacing. Cacing itu apa? Seperti ulat, saudara. Ya, hai si ulat lembek yang kalau diinjak pecah. Saudara tahu cacing, apalagi cacing tanah yang keluar, yang kalau saudara mencuci pakai air sabun dia keluar, saudara, lembek. Letaknya di bawah. Kadang orang percaya lupa bahwa dia kepunyaannya Tuhan, yang diingat-ingat cuma aku malang, sial, terpuruk. Lupa bahwa dia dibela oleh Tuhan. Aku kok rendah sekali seperti cacing, letaknya di bawah sepatu. Ya, sepatu itu sudah rendah, tapi cacing masih lebih rendah lagi. Ya, saya kok seperti hina, gampang remuk, hati saya remuk, dan saya seperti di bawah sepatu, rasanya terhina. Saudara, Yesaya 41 ayat 14 itu satu penghiburan supaya kita merendah, stay humble. Karena Tuhan mengatakan, jangan takut hai si cacing Yakub, jangan takut si ulat Israel. Siapa di antara saudara yang saat ini sedang merasa tidak berdaya? Siapa yang pada saat ini merasa engkau terpuruk? Siapa yang saudara pada saat ini merasa kok saya gampang hancur seperti cacing dan ulat? Tuhan berkata apa ayat 14? Akulah yang menolong engkau. Ya, demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Kita bukan ditebus, ditolong oleh pejabat yang adalah manusia, bukan, tetapi ditebus, aku yang menebus adalah yang Maha Kudus Allah Israel. Sehingga kita berkata, puji Tuhan, aku cacing Tuhan, aku ulat, aku lemah, aku mungkin di bawah sepatu pada saat-saat tertentu, seperti tidak berharga, ya, tetapi engkau Maha Kudus penolongku. Saudara, ketika kita mengimani itu, maka kerendahan hati kita muncul. Karena kita bergantung kepada Dia, saudara. Cacing bukan hanya lunak, gampang hancur dan di bawah sepatu, tetapi cacing beberapa di antaranya jadi parasit. Nempel sana, nempel sini. Tadi disebutkan ya, Israel ikut Mesir, ikut Babel, dihancurkan orang Romawi, ya, bonceng sana, bonceng sini. Saudara, orang Kristen kadang-kadang juga minder.
Ada yang saya belum bisa mandiri, bonceng sana, bonceng sini. Bahkan kepepet berbuat dosa menjadi seperti cacing pita. Menjadi seperti cacing, maaf kata, kremi. Ya, agak menjijikkan tetapi memang ada makhluk itu. Hidupnya dari mana? Apa cari sendiri? Tidak, tapi jadi parasit, jadi nempel, bonceng, gerogoti inangnya. Sehingga orang yang cacingan, maaf kata, kurus banget. Ya, lemes kurus karena apa? Makanan buat dia digerogoti, dimakan cacing. Ada satu Herodes, dari beberapa raja Herodes ada satu yang dikatakan dalam sejarah dia mati dimakan cacing, saudara. Cacing itu di bawah tanah, diinjak, lunak, rapuh. Tapi cacing juga mencok sana, hinggap sini dan menyedot makanan yang bukan haknya. Saudara, mungkin ada beberapa orang yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi kita berbuat dosa, aku menyedot apa yang bukan hakku. Ya, aku korupsi, aku mengambil yang bukan hakku. Aku berdosa Tuhan karena aku cacing. Bukan hanya rapuh, bukan hanya rendah dan hina, tetapi juga menyedot seperti parasit. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan bukan mengedepankan hukuman. Lihat, jangan takut, hai si ulat, hai si cacing, akulah yang menolong engkau. Engkau tidak perlu lagi jadi parasit, engkau tidak perlu lagi jadi koruptor, engkau tidak perlu lagi curang dengan rekan dagangmu. Engkau larikan ngeciak duitnya orang lain, rekan dagangmu tidak dibagi. Tuhan berkata apa? Akulah yang menolong engkau, engkau tidak perlu begitu. Demikianlah firman Tuhan yang menebus engkau, Maha Kudus, Allah Israel. Ya, kalau saudara percaya, saudara berkata apa? Amin. Terus ya, ada bermacam-macam kondisi yang menakutkan, yang membuat orang merasa tidak berdaya oleh karena sakit penyakit, merasa lemah, merasa takut. Ada yang karena bencana-bencana, gunung meletus, wabah, saudara-saudaranya meninggal, kenalan-kenalannya meninggal, saudara ya, lalu merasa sangat-sangat rentan. Ada yang kondisi rapuhnya karena perpisahan, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Bukan hanya oleh wabah tetapi oleh karena hal yang lain. Ada juga yang rapuh karena cemas, dosanya menumpuk. Nanti kalau mati gimana? Nanti kalau mati gimana? Ya, neraka sudah ada di ambang pintu. Takut, saudara, ini serius, harus diatasi. Kalau orang tidak punya pengatasan terhadap jalan ke neraka, saudara, bahaya sekali. Maka firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, ada lagi orang yang rapuh seperti cacing, miskin. Saya kok miskin toh Tuhan, ya, kemudian merasa rapuh. Ada lagi yang menjadi korban penindasan, ada lagi yang karena tidak berharga oleh karena merasa gagal. Ujian kuliah sering gagal ngulang, begitu kerja juga sering mengalami kegagalan. Di situ Tuhan menguji engkau kuat atau tidak, bersandar kepadaku atau tidak. Kadang-kadang orang merasa rapuh karena gagal. Ada yang karena konflik internal, gangguan tekanan mental, ya, gelisah sendiri, anxiety, confused, ya. Ada macam-macam kondisi rapuh, dibelenggu, diperbudak setan. Tiap tanggal Jawa tertentu harus cari kembang, harus cari sesuatu yang berasap. Yang kalau tidak maka lemarinya geludak, ya, nagih, karena orang itu sudah terbiasa setor hormat, setor puji-pujian yang bukan kepada Tuhan. Akibatnya roh jahat itu memperbudak, minta setor terus, ya. Itu serius, harus ada pelepasan. Selama orangnya itu mau untuk dilepas, maka dilepaskanlah dia dari kondisi cacing, saudara. Sebab kalau enggak dia dihancurkan. Oh, begitu rupa oleh si jahat yang memperbudak itu. Ada juga yang rapuh karena konflik-konflik politik. Saudara, ada banyak korban sampai menimbulkan peperangan. Ulangan pasal 4 ayat 38. Dengar saudara, janji Tuhan, Ulangan 4:38, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu.
Kalau Tuhan menyebut bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripadamu, tidak selalu wujudnya orang. Karena dalam alam roh ini, saudara, di bumi ini Paulus menyebut di udara itu adalah kerajaan yang ada penghulunya, ada rajanya, ada tentaranya. Ya, mereka seringkali lebih kuat, lebih perkasa, banyak orang yang takut. Tetapi apa kata firman Tuhan? Menghalau, Tuhan akan menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar. Itu setan-setan, ya. Setan yang menimbulkan ketakutan, yang menimbulkan saudara menjadi mundur. Tadinya cerdas, kecerdasannya bisa gembos. Bahaya ya. Ada lagi yang namanya saudara diberkati dengan kekuatan, dengan hikmat, tapi digembosi, ya menjadi ngawur, sering ngawur, nabrak-nabrak. Kenapa? Karena bangsa-bangsa yang ada di udara itu, roh-roh jahat itu menjadi musuh. Tuhan bilang apa? Ku halau bangsa-bangsa yang lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu. Lihat saudara, ada salah satu janji Tuhan apa? Kalau manusia tinggal sedikit seperti nubuat Nabi Yesaya kemarin dibicarakan dalam Zoom Care Group, saudara, bumi akan diguncang begitu rupa, manusia hanya akan tinggal sedikit di bumi. Akibatnya apa? Tanah-tanah miliknya siapa? Miliknya orang percaya. Maka janji ini akan digenapi, ya. Aku akan membawa engkau masuk ke negeri dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu. Miliknya siapa? Yang punya sudah tidak ada. Sehingga lebar-lebar tanah orangnya sedikit. Seperti yang terjadi sekarang ini, terjadi pengurangan penduduk bumi. Ya, Tuhan akan menghalau. Pastikan saudara di pihak siapa? Ya, di pihak yang dilindungi, diberkati, yang mula-mula merasa cacing, ataukah saudara tidak pernah jelas ikut siapa? Jangan ditunda, ya, ikutlah Sang Juru Penebus Maha Kudus. Dialah yang menolong ulat-ulat cacing-cacing. Ketika kita merendah dengan stay humble, akulah cacing itu Tuhan yang tidak berdaya, ya, engkau penebusku. Sehingga satu kali dia akan memberikan apa? Tanah pusaka yang tidak pernah kita bayangkan. 1 Tawarin 16 ayat 21, ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka, dihukumnya raja-raja, oleh karena mereka Tuhan akan menjadi apa saudara? Pembela. Tidak usah sewa pengacara mahal, Tuhan itulah pembela agung. Maka daripada itu jangan takut. Godaan-godaan Bilangan pasal 13 ayat 33, 1 menjadi perhatian untuk anak-anak Tuhan. Apa itu Bilangan 13 ayat 33? Satu penggodaan, yaitu kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang, ya, kami kecil seperti belalang. Nanti kalau diinjak kerpiak, lalu mereka monster-monster, lawan kami, problem kami seperti raksasa. Tuhan, saya tidak mampu, saya cuma seperti belalang. Tadi apa? Seperti cacing, lalu seperti ulat, ini seperti belalang, kadang bisa terbang, tapi begitu hinggap, dia bisa hancur kalau terinjak. Ya, penggodaan, takut kepada yang besar-besar. Tetapi janji pembelaan Tuhan Ulangan 2 ayat 25, pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu. Saudara, siapa yang tidak ingin hidup berwibawa? Ada harga, ya. Sehingga setan-setan takut kepada saudara. Sudah terlalu sering orang takut setan. Tetapi firman Tuhan pagi ini berkata, hendaklah setan takut kepada engkau. Jangan engkau terus takut kepada setan, karena Tuhan berkata apa? Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa, ya, penghulu-penghulu langit, seluruh kolong langit itu keseganan dan ketakutan terhadap kamu. Mereka menggigil, gemetar karena engkau. Percaya saudara, ya, maka stay humble. Siapa diri kita? Cacing, ya, kita ulat, kita belalang, tapi pembela kita Maha Kudus, Allah Israel. Buka hati saudara, pejamkan mata, mari bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Siapa kami Tuhan? Kami tidak berdaya, tapi kasih-Mu itu bersemi di hati kami. Oh, sungguh indah, mulia, damai-Mu bersemi di hatiku.
Kami mau tenggelam di hadirat-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, pembela orang percaya. Engkaulah yang terindah, Engkau yang termegah, Engkau yang termulia, Engkau yang termanis. Siapa kami? Kami tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Engkau dan kasih-Mu. Kami mau datang kepadamu. Hosana, Hosana, Hosana. Kudus, kudus Engkau. Suci, suci. Oh, Hosana, glory. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Ajaib Tuhan kasih-Mu itu, biar kasih-Mu bersemi dalam hati kami. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu di dalam tenang damai di kaki-Mu Tuhan, maka segala keputusasaan anak-anak-Mu di mana-mana, di situ Engkau yang menjadi jawaban. Bahkan ketika anak-anak-Mu merasa terpuruk, tidak berdaya oleh karena situasi akan bumi ini, situasi keluarga, situasi keuangan, atau bahkan kesehatan, Engkau berdiri di situ. Engkau yang menebus, yang maha kudus. Engkau maha kudus, Allah Israel, penebus kami.
dari kerapuhan kami seperti cacing, seperti ulat, bahkan seperti belalang yang gampang hancur. Tetapi Engkau Allah perkasa, Allah perkasa, Allah perkasa, penolong kami, penebus kami. Menolong kami yang sungguh, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah, 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 hosana. Engkau Maka di kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini, dimanapun anak-anakmu itu berada, dan yang dijamah oleh firman dan dijamah oleh rohmu yang bersemayam di atas nyanyian puji-pujian. Dan ketika mereka berserah kepadamu dan memberi diri, inilah aku Tuhan, maka Engkau pun menjamah mereka dengan kekuatan, dengan keperkasaan, dengan kemampuan. Maka segala kutuk laknat digantikan dengan berkat, segala kekurangan digantikan dengan kelimpahan, segala kekalahan, keterpurukan digantikan dengan kebangkitan, kuasa, keperkasaan yang berasal daripadamu. Maka ketika kami di hari-hari yang lalu berkata, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu, kami lemah, maka di hari ini kami akan berkata, Engkau yang mampu, Engkau yang maha kuat, menolong kami. Kami si ulat, kami si cacing, kami si belalang, tetapi tangan-Mu penuh kasih. Engkau menopang, tangan-Mu yang berlobang paku memberi penghiburan. Engkau penebus Israel, penebus kami. Berkati kota kami Tuhan, kabupaten kami, sisi timur, barat, selatan dan utara diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kabupaten kami dipulihkan dari kutuk dan laknat. Segala sakit penyakit digantikan dengan kesembuhan. Maka saudara-saudara kami yang berseru kepadamu, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang berseru dan percaya kepadamu, Engkau menjamah mereka. Maka tidak ada satupun yang binasa, tetapi Engkau tolong Tuhan anak-anak-Mu. Bahkan yang belum terhitung dari antara orang-orang tebusan-Mu akan berdatangan mengungsi kepada Yesus, Juru Selamat Penebus yang kudus, Allah Israel, Allah dari kota ini, Allah dari kabupaten ini. Kami berdoa untuk pemerintah daerah, bupati dan jajarannya. Engkau berkati dalam kebijakan untuk mengatur wilayah ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tinggal di rumah pada hari ini. Mereka yang percaya kepada Engkau, berkati seluruh keluarga mereka. Tidak ada yang terlantar, Engkau peliharakan, Engkau bela, karena firman-Mu berjanji, Engkau menghalau bangsa-bangsa, bangsa-bangsa dari roh-roh jahat. Engkau menghukum roh-roh yang mengganggu anak-anak-Mu dan kerajaan-Mu. Karena kami berharga bagi Engkau. Kami angkat kedua belah tangan kami Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-Mu, yaitu berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga, sumber dari segala terang, kasih karunia penebus kami,
Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan terang, sukacita, keperkasaan dari Roh Kudus pada minggu pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, salam perkasa. Engkau terpuji.